pernafasanmu akan tersumbat, akhirnya dia tidak bisa bernafas, ujung-ujungnya kematian loh yang mengancam. Bahaya kan? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Hai Sobat Denta, saya Dr. Gigi Frida di channel YouTube Dr. Gigi TV. Pertama-tama kami sampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya pasien-pasien akibat COVID-19 ini. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya jika kita hanya di rumah saja dan kita pergi hanya untuk keperluan tertentu. Dan kita tahu bahwa banyaknya pasien-pasien COVID-19 yang meninggal dunia ini adalah pasien dengan usia lanjut atau pasien-pasien yang balita, yang mana memang imun mereka belum stabil, tidak sestabil orang dewasa pada umumnya. Dan di zaman milenial ini tentunya banyak mamah-mamah muda yang sangat smart dan aware dengan kesehatan gigi anaknya. Dan mereka pasti kebingungan dong ketika anaknya mengeluh kesakitan, apalagi sakit gigi ya. Dan pasti mama-mama muda ini akan bingung, anaknya akan dibawa ke dokter gigi atau di rumah saja ya. Pasti dilema kan, karena kita juga tahu bahwa imun anak-anak tidak sebaik imun kita yang orang dewasa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Gigi Rosanti Nurwinda Purisari, spesialis kedokteran gigi anak, yang mana beliau ini memang satu tempat praktek dengan saya di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Dan beliau ini yang jelas sudah menangani kasus kedokteran gigi anak selama bertahun-tahun. Dan karena saya dengan Dr. Santi menerapkan physical distancing, jadi kita melakukan perekaman di lokasi yang berbeda. Saya di lokasi saya saat ini, dan nanti Dr. Santi akan membuat rekaman video di lokasi yang berbeda. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan kita berdua untuk bertemu secara langsung ya. Jadi bagaimana sih Dokter Santi, bagaimana kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk mamah-mamah ini membawa anak-anaknya ke dokter gigi di tengah pandemi seperti ini? Yuk kita simak dari Dokter Santi. Halo Sobat Dental, saya dengan Dr. Gigi Rosanti. Saya spesialis dokter gigi anak. Kali ini saya datang untuk menjelaskan tentang kenapa sih kalau di masa corona ini kita harus memilah-milah kapan harus berkunjung ke dokter gigi anak. Nah, seperti apa kasus emergensi pada kesehatan gigi anak? Yang pertama adalah bila terjadi nyeri hebat hingga mengganggu pola makan mereka. Kenapa sih kalau gigi itu nyeri menjadi kasus emergensi, anak harus ke dokter gigi? Bayangkan kalau anak Anda sakit, dia pasti satu, tidak mau makan dong. Lalu kalau dia nggak mau makan, akhirnya input makanannya pun akan berkurang. Selanjutnya input makan berkurang, nutrisinya pasti sudah sangat berkurang. Kalau nutrisinya berkurang, hubungannya adalah penurunan daya tahan tubuh. Bayangkan dalam situasi corona seperti ini ditambahkan dengan daya tahan tubuh yang turun pula. Jadi kita harus makin cepat meningkatkan imun tubuh tersebut dengan cara mengembalikan selera makan tersebut. Lalu yang kedua adalah bila terjadi perdarahan hebat. Misal anak itu mengalami trauma atau terjatuh yang menyebabkan giginya lepas spontan. Nah, orang tua pasti panik dong, berdarah di seluruh badannya karena giginya lepas. Kenapa perdarahan itu bisa termasuk kasus yang emergensi? Yang pertama, kalau kita berdarah yang banyak sekali dan tidak segera berhenti, maka bisa menurunkan tensi kita sehingga badan kita menjadi lemah, bisa jadi shock dan akhirnya bisa berujung pada kematian. Bayangkan betapa bahayanya perdarahan itu. Kemudian yang kedua, di daerah yang terjadi luka itu bisa terjadi fokus infeksi apabila tidak segera dihentikan. Nah, kalau terjadi infeksi, rentetannya akan panjang sekali.
tubuhnya bisa demam, daya tahan tubuhnya bisa turun, dan akhirnya akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan yang mengakibatkan trauma pada gigi anak. Nah, sering dong anak-anak itu bermain-main, berlari-lari sehingga dia terjatuh dan giginya lepas. Entah itu jatuh di lantai, terbentur lemari, terbentur meja, banyak kecelakaan seperti itu. Nah, kenapa lepasnya gigi anak-anak ini menjadi penting? Karena sangat berpengaruh sama gigi dewasanya. Yang pertama, misalnya ujung akar gigi dewasanya bisa terbuka selama-lamanya, tidak tertutup. Nah, kalau ujung akarnya terbuka, nanti akan menimbulkan infeksi yang berkepanjangan dan akhirnya gigi dewasanya akan perlu dilakukan perawatan saluran akar yang lebih complicated. Kemudian yang kedua, kalau misalnya gigi itu terbentur cukup keras, mungkin gigi itu tidak terlepas, tapi ada kasus yang giginya menjadi intrusi atau lebih masuk dari posisi sebelumnya. Nah, itu bisa memberi pengaruh pada posisi gigi dewasanya. Misal, harusnya gigi itu muncul lurus, tapi gigi itu akan miring ke kiri atau miring ke kanan atau bahkan lebih ke depan dan ke belakang dari normalnya. Atau bisa jadi posisinya normal tapi mengalami defek bentuk mahkota. Apa sih defek itu? Defek itu adalah bentuk gigi yang di luar normalnya atau kami menyebutnya sebagai anomali bentuk gigi. Yang keempat adalah kasus abses. Abses itu adalah keradangan atau pembengkakan yang terjadi pada gigi. Di dalam abses atau pembengkakan itu isinya nanah. Kalian pasti tahu dong apa nanah itu. Dan tidak kalah banyaknya di dalam juga ada bakteri yang jumlahnya sangat besar. Nah, kenapa kok abses itu sangat penting? Karena prinsipnya nanah itu dia selalu mencari jalan keluar. Nah, bila dalam gigi itu terjadi infeksi dan tidak ada jalan keluar, maka dia akan terkumpul dalam waktu lama, semakin lama dia akhirnya membesar dan menampakkan perubahan pada area wajah. Contoh yang sangat nyata mungkin kita pernah lihat ada bengkak di pipi sebelah, lalu di area bibir seperti disengat lebah atau di area bawah mata. Nah, terkadang pembengkakan itu terjadi di area bawah, di pipi bawah. Nah, di pipi bawah itu sangat rawan bila bengkaknya akan menyebar ke area bawah lagi alias pernafasan bawah. Nah, kenapa itu penting banget? Bayangkan kalau saluran pernafasanmu akan tersumbat, akhirnya dia tidak bisa bernafas, ujung-ujungnya kematian loh yang mengancam, bahaya kan? Kemudian itu kalau di bawah. Kalau yang di bibir atas atau di area sini, di area pipi atas. Nah, di area bibir bawah atas tentunya bisa berpengaruh pada sinus-sinus. Di sini ada sinus. Nah, kalau cairan yang berada di dalam abses itu menyebar hingga ke sinus, tidak menutup kemungkinan loh penyebarannya itu bisa berdampak pada mata atau mungkin berdampak juga pada area pernafasan atas atau hidung. Nah, oleh karena itu kenapa kok bengkak itu perlu sekali ke dokter gigi. Nah, tindakan langsung pada giginya itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan nanah yang sudah berdiam diri dalam jangka waktu lama, sehingga akhirnya bakteri yang bertahan pun juga akan keluar serta-merta pada saat itu juga. Oke, Sobat Dental, sekian informasi dari saya. Baik Dokter Santi, terima kasih atas segala informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjawab kebingungan para mama-mama muda untuk membawa anaknya ke dokter gigi atau tidak. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, bye-bye.